teman-teman semua. Nah, di video kali ini saya ada di kolam sederhana yang terbuat dari bekas kulkas yang dulu pernah saya buat videonya. Linknya ada di atas. Ya, kalau teman-teman masih ingat. Nah, di video kali ini saya menunjukkan teman-teman bahwa kolam saya ini sekarang airnya hijau, teman-teman. Nah, hijau ini kenapa? Karena saya menggunakan filter biasa, mekanis biasa. Selama 3 hari itu airnya langsung hijau. Nah, dulu airnya tidak seperti ini. Airnya seperti ini, teman-teman. Nah, airnya bening karena saya menggunakan media filter biologis yang dimana ada bakteri yang hidup di dalamnya, seperti itu. Dan itu ketika saya menggunakan filter biologis itu bisa tahan sampai dengan 1 bulan saya tidak menguras airnya sama sekali atau tidak water change, seperti itu. Nah, sebenarnya seberapa penting sih atau bagaimana perbedaan ya, antara filter biologis dengan mekanis ya biasa, dan bagaimana supaya kolam itu tetap jernih seperti itu. Nah, saya akan menunjukkan step-step yang saya lakukan seperti itu. Gimana kalau 1 bulan itu tidak saya kuras ya, dan jangan sampai di kolam teman-teman atau di akuarium teman-teman seperti kolam saya saat ini yang 3 hari aja udah langsung kotor, walaupun ikannya jumlahnya hanya sedikit ya, tetapi langsung butek, langsung kotor apalagi terkena sinar matahari seperti itu. Oke, seperti apa? Langsung kita ikuti videonya. Ya, baik teman-teman, pada dasarnya kalau kita punya akuarium atau kolam seperti itu ya, filtrasi itu penting ya. Nah, misalnya seperti ini teman-teman, ini ada filtrasi sederhana gitu ya, dan ini ada mekanis dan juga biologisnya, di mana ini ada rumah-rumah bakterinya. Ini termasuk yang talang sederhana ya teman-teman. Biasanya kalau filtrasi itu ada yang lebih kompleks lagi, yang filternya di bawah akuarium yang banyak isinya, chambernya banyak seperti itu. Nah, ini hanya sederhana seperti itu. Cuman ini sudah cukup membantu teman-teman seperti itu. Nah, karena apa? Karena biasanya ikan-ikan itu amonianya kan akan diurai oleh biologis atau bakteri yang hidup dalam rumah-rumah bakteri ini. Nah, jadi kalau misalnya ditanya apakah mekanis dengan kapas-kapas saja itu cukup, itu tidak cukup ya. Nah, terbukti dari kolam saya yang 3 hari sudah berwarna hijau seperti itu. Tetapi berbeda halnya ketika saya memberikan filter yang seperti ini, teman-teman. Ya, oke teman-teman, di video saya yang kolam tidak saya kuras selama 1 bulan, itu saya menggunakan filter biologisnya 1 kotak ini ya teman-teman ya, dimana di dalamnya itu terdapat macam-macam seperti itu. Seperti ini ada bioring gitu ya, terus ini ada bio penjernih seperti itu teman-teman, lalu ada zeoloid teman-teman, terus ini ada bioball. Bioballnya ada 2 jenis ya, seperti ini, yang bola dan yang keriting begini. Ini terus ada batu apung ya, pumice batu apung seperti itu. Terus ada ini tiram, lalu ada banyak karang jahe seperti itu, dan masih banyak lagi ya bioring yang bentuknya macam-macam seperti itu. Nah, teman-teman kalau pengen beli isinya seperti itu, ini langsung di link di deskripsi saya ada teman-teman gitu. Nah, 1 ember ini berisi biologis full begitu teman-teman, dan jadi itu cukup membantu untuk menjernihkan air ya. Terbukti 1 bulan saya nggak nguras dan amonianya itu terurai begitu teman. Nah, cara perawatannya bagaimana? Begini teman-teman, ini saya selalu memberikan dosing ya teman-teman ya. Di sini ada beberapa dosing yang saya pakai ini teman-teman. Ini adalah bakteri, saya pakainya bakteri cair teman-teman. Kenapa? Karena bakteri cair itu saya merasakan lebih cepat nyampur ya ke air gitu dan ke rumah-rumah bakteri seperti itu. Nah, biasanya biasanya berkala itu saya matikan filternya, lalu saya berikan dosing seperti itu ya, secukupnya. Terus biarkan dia di dalam terlebih dahulu, terus baru saya nyalakan lagi begitu teman-teman. Sama seperti ini ada merek Oksigen, ini ada merek Aquabacter ya. Sebenarnya banyak sih bakteri-bakteri cair seperti ini, dan teman-teman bisa langsung ke link di deskripsi saya, atau ada beberapa referensi yang murah dan ori begitu ya. Nah, saya berikan berkala begitu teman-teman, seperti itu. Nah, untuk water change atau pergantian air itu saya nggak terlalu sering ya, biasanya kolam itu dulu 1 bulan sekali begitu teman-teman. Nah, dan itu terbukti jernih terus ya, seperti ini ya. Itu teman-teman, itu hanya dengan 1 chamber begini. Bagaimana bayangkan kalau teman-teman misalnya punya kolam yang chambernya itu banyak,
filtrasinya bagus itu nggak perlu kuras sampai berbulan-bulan seperti itu teman-teman. Ya, oke, saya akan coba jelaskan dengan filter biasa. Oke teman-teman, untuk filter kotak seperti ini yang standar biasa gini ya, biasanya ini murah banget ya. Ini hanya bisa untuk akuarium yang kecil aja ya. Kalau misalnya kita kolam gede, walaupun ikannya hanya kecil-kecil sedikit gitu, ternyata memang kalau hanya kapas seperti ini memang itu pasti langsung akan butek ya teman. Memang butuh untuk pengurai amonia seperti itu, bakteri hidup gitu. Jadi mekanis saja, kapas-kapas saja itu memang tidak cukup. Oleh karena itu teman-teman perlu ya media rumah bakteri dan juga bakteri starter seperti ini ya, baik yang bubuk ataupun yang cair. Kalau yang bubuk itu biasanya untuk aquascape teman-teman. Kalau yang untuk predator ikan besar lebih baik yang cair seperti ini supaya langsung masuk di rumah bakterinya begitu teman-teman. Nah, lebih keren lagi kalau misalnya teman-teman punya memang tempat filter atau rumah bakteri yang berlapis-lapis seperti itu, dan ada sinar UV dan lain sebagainya, sehingga bakteri itu bisa lebih baik lagi dan air itu selalu terurai dengan baik. Kita nggak perlu kuras untuk beberapa bulan seperti itu teman-teman. Nah, ini sharing saya teman-teman. Jadi dengan filter sederhana seperti ini 3 hari langsung hijau atau butak, tapi dengan adanya bakteri, rumah bakteri pengurai amonia seperti ini, kolam saya bisa sebulan tidak kuras seperti itu. Dan juga akuarium saya ini hanya dengan filter talang sederhana seperti ini juga berminggu-minggu ini tidak dikuras teman-teman, seperti itu. Tidak gampang water change gitu, walaupun ya agak butak-butak sedikit, tetapi ikannya masih sehat, airnya juga masih sehat karena bakterinya sudah hidup gitu ya. Karena untuk membuat bakteri hidup itu perlu waktu cukup lama ya, mungkin awal-awal akan cepat butak begitu, tetapi ketika rumah bakteri ini sudah hidup dan kita sering dosing, refill begitu, itu lama-lama akan sistemnya akan terbuat begitu teman-teman. Oke, semoga sharing ini membantu teman-teman seperti itu. Kalau pengen dapetin produk-produk ini bisa langsung ke link di deskripsi saya. Oke, jangan lupa like, subscribe untuk ngikutin video-video berikutnya. Salam sudut pandang semua, dadah.